yang mau memulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau serahkan hati kita mau datang menyembah Tuhan, sebab Tuhan telah beserta kita ajaib perbuatannya.
Tuhan, sampai pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami menyembah-Mu di sini Tuhan. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini Tuhan sampai pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau tetap bangkit berdiri. Kita mau sama-sama pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan yang tak pernah tertandingi, bahkan semua musuh pun gemetar mendengar nama Tuhan, karena Tuhanlah yang terhebat.
Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri. Kita mau bersungguh-sungguh memujikan Tuhan karena hanya Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib. Tuhan telah bangkit, Allah bangkit. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya minta Mbak Grace untuk berdoa persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Kau sucikan setiap persembahan kami agar layak dan berkenan kepada Engkau. Juga berkati Tuhan namamu yang akan mengelolanya. Berkati kami Tuhan yang akan memberi. Berkati juga kami yang belum bisa memberi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di bawah kepak sayapmu.
berganti dengan berlipat kali ganda. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau serahkan setiap kekhawatiran kita terhadap Tuhan, karena Tuhan adalah penolong dalam hidup kita, penolong yang setia. Yesus, padamu ku berseru. Kau Tuhan
atas anugerah dan karunia-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami. Engkaulah penolong kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali melayani dan beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, setiap pujian yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani, tangan-tangan yang sudah memberi maupun belum bisa memberi, Tuhan berkati kami semuanya. Sebentar kami tidak diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan. Kami percaya Tuhan Kau urapi kami hamba-Mu, urapi kami semuanya. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, sehat semua, puji Tuhan ya. Kalau pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan, itu adalah karunia Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa atas hidup kita segalanya. 2 hari yang lalu saya tepar ya, sakit sekali, lambung saya kumat, lalu Yonatan bingung, tuh tiba ke rumah sakit aja dah. Enggak, kita berdoa saja. Ya, puji Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah dan kembali melayani Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam keadaan yang sekarang ini ya, keadaan zaman yang sudah tidak menentu lagi ya, kita sebagai orang-orang percaya seringkali juga mengalami satu ketakutan ya, seringkali mengalami satu kekhawatiran, tapi satu perkara hidup kita senantiasa mau bersandar kepada Tuhan, karena Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah kekuatan kita. Pujian tadi katakan ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Menteri Keuangan mengatakan fenomena alam saat ini sangat menakutkan, lebih dahsyat kepanikannya daripada corona. Bapak Ibu boleh merasakan bagaimana saat ini panasnya luar biasa. Saya yang tidak pernah ongkep aja sekarang ongkep ya. Baik itu bukan aja di Indonesia tapi di seluruh dunia. Baik itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan tetaplah setia kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, karena kita percaya Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah kekuatan kita. Kita hanya bersandar kepada Tuhan, jangan bersandar kepada siapapun atau manusia sehebat apapun tidak bisa menolong kita. Ya, ada seorang pengkhotbah, orang kaya sekalipun tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ya, dokter terhebat sekalipun tidak bisa menolong dirinya sendiri. Yang bisa menolong hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, kita selalu mau membuka hati kita. Firman Tuhan pagi hari ini saya akan berikan satu tema, yaitu milikilah kasih dan empati. Kasih dan empati. Karena dunia ini sedang krisis dengan kasih. Dunia ini sedang krisis dengan empati. Ya. Mari jemaat yang ada di tempat ini, milikilah kasih dan empati di dalam hati kita. Ya. Saudaraku, beberapa ya 1 minggu yang lalu ya, kalau saya nggak memiliki kasih atau empati ya, saya nggak sudilah ya untuk melayani. Tapi saya punya kasih, saya punya empati. Secara jujur ya, secara manusia saya nggak mau. Tapi saya punya anak ini menantu, kita melayani bukan untuk manusia. Kita melayani untuk Tuhan. Kita punya kasih, punya empati. Ya. Saudaraku, sebagai pelayan Tuhan, kita sudah berkomitmen, kita ada saat melayani itu kita punya kasih.
kita punya empati dengan orang lain. Ya. Pelayan-pelayan di sini bersyukur kepada Tuhan ya. Kasihnya sangat luar biasa, empatinya sangat tinggi, walaupun ya rada-rada grundel ya mungkin ya. Kok liyane gue tambal butuh aja. Kan seperti itu. Ya. Tapi kita percaya bukan manusia yang memperhitungkan, tapi Tuhan yang memperhitungkan setiap perbuatan kita yang baik. Yang tidak baik aja sudah dicatat Tuhan, apalagi yang baik. Ya, mari kita lihat dalam Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27 kita akan baca bergantian. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27 kita akan baca bergantian ya. Saya dulu, lalu ayat selanjutnya jemaat bersama-sama, lalu bergantian seperti itu ya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19. Saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Silakan. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia tertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sama-sama. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya katakan tadi ya, setiap orang ya di dalam firman Tuhan, ayat yang ke-19 ya. Ayat 19 katakan, berbahagialah, salah, 19 ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, kehidupan orang yang berkomitmen untuk melayani Tuhan, saya katakan tadi, mereka semua, beliau semuanya, dia sudah berkomitmen untuk melayani dengan kasih. Ya. Seringkali ada jemaat yang sangat-sangat kecewa dengan pelayanan hamba Tuhan atau pelayan-pelayan yang lain yang tidak mempunyai kasih, ya. Tidak mempunyai empati, ya. Dia mempunyai kasih, ya. Dia suka kepada orang yang disukai aja, ya.
Jadi saat yang lain mungkin mengalami satu kesusahan atau mengalami satu penderitaan atau mengalami satu kematian sekalipun, mereka tidak peduli. Karena mereka melayani tidak didasari dengan kasih. Tidak didasari dengan empati. Kalau kita punya kasih, punya empati, ya, seberat apapun pelayanan itu, ya, kita akan lakukan. Saudaraku, jujur ya ini saya katakan, secara manusia saya kepengen mengunjungi saudara-saudara saya, ya, yang keluarganya Pak Lukas, ya, karena kalau orang mereka itu katakan hari yang baik, ya. Ya, jadi saya dengan anak-anak saya dan cucu saya pengen mengunjungi, ya. Saat sampai di Surabaya, ya, kakaknya Pak Lukas bilang, sudah tidur di sini aja, kita masih kangen, ya. Saudaraku, apa yang terjadi? Ya, kita punya jemaat itu sangat peduli, ya. Bu Lukas ada yang meninggal. Terus saya sama Ike sama Mas Yoni itu bilang, sopo sing meninggal? Tidak ada yang sakit kok ada yang meninggal, ya. Saya itu kalau pergi mesti saya pikiran saya itu ada jemaat yang sakit pandak ya, ya. Karena nanti kalau saya pergi ada jemaat yang sakit, kalau saya ada sesuatu, ya, saya akan bingung sendiri, ya. Siapa? Ya. Si A, ya. Lalu saya bilang biarkan aja, ya, kan dia bukan orang Kristen, ya. Saudaraku, perhatikan, orang yang senantiasa punya hati, punya kasih, punya empati, ya, dia akan berjuang bagaimana harus dilakukan pemakaman. Saya bersyukur kepada Tuhan, ya, karena apa? Mulutnya Mas Yoni itu masih dipercaya dengan orang yang ada di desa. Cuma lewat telepon semuanya boleh terselesaikan. Terima kasih Mas Santo, Pak Nono, luar biasa, ya. Bekerja hanya 2 orang, di makam itu sudah terselesaikan semuanya berkat telepon. Telepon aja sama jalan pulang ini sama telepon, ya. Saudaraku, kalau kita enggak punya kasih, enggak punya empati, masa bodoh, enggak mau tahu. Tapi kita punya hati, punya kasih, punya empati. Sehingga dengan cara bagaimanapun itu kita akan usahakan. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Kita nggak tahu kapan kita mau dipanggil untuk menghadap Tuhan. Kita nggak tahu. Saya katakan, saya sudah berhenti, saya tidak mau untuk tambal butuh. Tapi saya punya menantu itu, sudahlah Bu, kita melayani untuk Tuhan. Saudaraku, mari. Walaupun kita buat tambal butuh, ya, jemaat-jemaat, ya, mungkin enak paling ditambal butuh tak, biarkan. Karena upah kita itu bukan di dunia ini, tapi upah kita itu ada di surga. Tuhan yang mencatat semuanya. Secara manusia tuh saya, ya, nggak mau Tuhan. Aku nggak mau Tuhan. Sudah ke ibu nggak mau ke. Tapi anak saya itu punya hati yang luar biasa. Jangan sampai gereja Tuhan dipermalukan.
milikilah hati yang punya kasih, punya empati. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang ada, kita ini harus menjadi sinar, harus menjadi mercusuar untuk menyirali mereka-mereka yang belum percaya kepada Tuhan, ataupun yang sudah percaya tapi sudah meninggalkan Tuhan. Kita ini harus menjadi cermin untuk mereka. Kita harus dapat menjadi terang untuk mereka. Kita menerangi mereka-mereka. Kemarin ya, saya puji Tuhan ya, ini karena luar biasanya Tuhan ya. Para pelayan-pelayan dapat berkat yang luar biasa ya, hingga dapat seragam ya. Lalu Bapak ini bilang seperti ini, saya kok enggak pernah lihat Pak Andung ya. Biasanya ke rumah saya ya, ngomong-ngomong ya. Loh, sudah dipanggil Tuhan, aduh orangnya itu baik. Perhatikan, orangnya itu baik. Pak Andung loh ya, yang diuji ini Pak Andung, orangnya itu baik. Kok enggak kasih tahu saya? Boro-boro kasih tahu ya. Kita sudah bingung sendiri. Saudaraku, jadi dapat menjadi berkat untuk orang lain. Bisa menyinari mereka-mereka yang di dalam kegelapan. Mari kita melihat dalam Matius pasal 5 ayat 15. Silakan, bisa dibacakan pakai mic. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin. Kalau tadi di dalam Yakub katakan kita harus mengekang lidah kita, kita harus jaga perkataan kita. Mengapa? Supaya hidup kita ini dikatakan Matius pasal 5, lagi pula orang tidak mungkin menyalakan pelita lalu ditaruh di bawah gantang. Nggak mungkin ya. Tapi ditaruh di tempat yang lebih tinggi. Supaya apa? Supaya dapat menyinari orang-orang yang ada di sekitarnya. Sudahkah kita menjadi sinar bagi mereka-mereka yang hidup di dalam kegelapan? Lilin yang kecil kalau lampu mati kelihatan enggak? Kelihatan. Saudaraku, enggak mungkin lah ya ini pelita lalu sudah dinyalakan lalu ditaruh di bawah gantang, ya enggak mungkin. Tapi harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi supaya sinarnya itu bisa nyebar kemana-mana. Sudahkah kita di perumahan? Sudahkah kita di desa, di kampung? Sudah menjadi sinar untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Saudaraku, jangan sampai seperti ini. Jarene wong Kristen, ya. Jarene pelayan Tuhan, tapi tidak punya hati. Artinya hati sih punya ya. Maksudnya tidak punya kasih di dalam hatinya. Tidak punya empati. Akhirnya apa? Nama Tuhan yang dipermalukan. Lo bener lo ya. Kalau anak saya ini tidak punya kasih, tidak punya empati, masa bodoh ya. Silakan mau dimakamkan secara apa, serah-serah mereka ya. Tapi punya hati, punya kasih. Sehingga boleh menyinari mereka-mereka yang belum percaya Tuhan. Saudaraku, mari milikilah kasih, milikilah empati. Mungkin seperti ini ya, kalau saya ada orang sekeliling saya aja lah ya,
di kampung saya. Kalau saya dengar, Lukas ini loh sakit, oh gitulah. Ayo kita lihat. Kita punya empati melihat mereka yang sakit. Waktu selesai pemakaman, kami bertiga datang ke rumahnya yang kesusahan, tapi beliaunya semua tidak ada. Hati saya, hati anak-anak saya masih punya empati. Kepingin datang kepada mereka yang kesusahan. Karena kan waktu malam nggak mungkin bicara ya sudah jam 9 malam langsung dimakamkan, nggak mungkin ngomong-ngomong banyak ya. Masih punya empati karena mereka dalam kesusahan. Tapi merekanya sudah pergi semua ya. Saudaraku, mari. Jangan sampai pelita kita ini ditaruh di bawah gantang. Sehingga tidak menyinari orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kekristenan kita ini dicela oleh orang lain. Orang yang tidak percaya Tuhan. Ada banyak orang yang mengeluh ya. Ada banyak orang yang rasanya itu nggak suka gitu ya. Ini pendeta ini kok pilih-pilih sih, nek yang sugih ya, lalu yang seperti apa ya, dilayani dengan luar biasa. Ya. Ini banyak sekali dikeluhkan mereka-mereka jemaat-jemaat Tuhan, bukan orang sini loh ya, bukan jemaat di sini, di sana ya. Kalau di sini mah saya lebih condong pada mereka-mereka yang sangat prihatin ya, memprihatinkan ya, seperti itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pendeta, ya, kita mau peduli pada mereka. Ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Silakan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Haleluya. Berat enggak? Berat. Ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Kristus maksudnya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus selagi hidup di dalam dunia ini, hatinya, hidupnya penuh dengan kasih, penuh dengan empati, melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Lihat aja ya, lihat aja, baca aja. Orang-orang yang mengikuti dia, banyak ya, banyak. Kok sakno sih orang-orang ini ya, dia kan belum makan, ya, tolong belikan makanan. Ini Kristus. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang mengatakan ia ada di dalam dia, kita ini di dalam Yesus Kristus, kita wajib seperti dia. Berat. Apalagi kalau sudah disakiti. Boro-boro ya. Enggak lah, saya sudah disakiti kok. Saya mau punya kasih seperti apa enggak. Saya ingat ya, 1 bulan yang lalu palingnya. Secara hati kita ya, secara hati saya, enggak sudilah ya. Dia sudah memfitnah suami saya, sudah sampai suami saya ke pengadilan, sampai harus di penjara 1,5 tahun ya. Enggak lah. Ya. Tapi hati Tuhan nuduh, kamu itu hamba Tuhan, kamu itu pelayan Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan harus dibalas dengan
kebaikan. Pergilah saya. Berat, hati saya berat, tapi ini harus saya lakukan. Walaupun mereka itu sudah memfitnah suami saya. Suami saya harus ke pengadilan bolak-balik 6 kali, diadili sampai harus divonis 1,5 tahun. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Lihat, pembalasan itu haknya Tuhan. Mari Bapak Ibu, biarlah ya orang memfitnah kita. Oh, berarti mereka itu belum dewasa rohani. Biar orang menjelek-jelekan kita, biarkan. Berarti mereka kurang kerjaan. Ya. Walaupun mereka menjelekkan kita, mereka menfitnah kita, berarti mereka masih punya mulut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakobus banyak sekali memimpin di dalam hidup kita melalui kebenaran firman. Ya. Kita harus mengekang lidah kita harus bagaimana dan bagaimana. Tapi saya mengambil poin yaitu dalam ayat yang ke-19, hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar gosip. Cepat untuk mendengar, bukan mendengar gosip loh ya, bukan mendengar menjelekkan orang lain loh ya, tapi cepat mendengar firman Tuhan. Siapapun itu yang menyampaikan firman itu dari Tuhan. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Artinya ojo sampai ini ya, seperti ini ya saudaraku. Aduh, jangan sampai lah ya jemaat di sini kalau ada yang khotbah, khotbahnya pancet aja, ya, gak berubah-berubah, ya, kok pancet aja seperti. Perhatikan saudaraku. Saya ingat benar ini, ya. Orang itu ngomong pendeta ini kok pancet aja nek kesini khotbahnya itu. Gak berapa lama dia kena musibah. Perhatikan. Lambat untuk berkata-kata. Serap yang baik firman itu. Cepat untuk mendengar. Saya pikir kalau setiap firman itu baik ya untuk kita. Karena untuk dandani hidup kita sekalinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya bacakan. Di lingkup gereja mereka seolah-olah ya seperti malaikat ya. Seperti malaikat gitu ya. Kelambine bagus ya. Pokoknya luar biasa rapinya, tapi di luar gereja di sini tidak ada kok ya. Ini baik-baik semua. Puji Tuhan, luar biasa ya. Mereka aduh kelakuannya enggak karu-karuan. Tapi di dalam gereja seperti malaikat, seperti lo ya, enggak persis ya. Tapi di luar kehidupannya menjadi sandungan bagi orang lain. Firman Tuhan katakan, pelita itu harus ditaruh di atas supaya boleh menyinari. Jangan ditaruh di bawah gantang, tidak bisa menyinari orang lain. Banyak orang tersandung karena perbuatan orang Kristen sendiri. Yang narkoba lah, yang minum-minum lah, yang mencuri lah, yang perempuan lah, yang pelakor lah. Ini anak Tuhan loh ya. Orang Kristen, bukan anak Tuhan, anak seperti itu ya. Orang Kristen. Tuhan inginkan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita mau senantiasa hidup seterus dengan firman Tuhan. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45.
Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Karena anak manusia, siapa sih anak manusia? Tuhan Yesus. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ya. Dikatakan dia sampai memberikan nyawanya menjadikan ketebusan bagi banyak orang. Rela berkorban. Rela berkorban untuk orang lain. Yesus datang ke dunia ini sampai membasuh kaki murid-muridnya loh ya. Kan sangat rendah dan rendah banget gitu. Mau membasuh kaki muridnya karena dia ingin melayani, memberikan contoh kepada anak-anaknya. Kita ini anaknya, kita sudah diberikan contoh. Kita bukan hanya dilayani, tapi kita juga harus melayani. Berat pelayanan itu. Kalau hatinya lagi nggak pas, ya, hatinya lagi kacau, pelayanan itu males. Apalagi katakan melayani itu harus berkorban. Nah, kalau sudah dikatakan korban, korban apa Bu Lukas? Korban perasaan. Korban uang, ya, korban menasehati, korban mendengarkan keluhan mereka. Kita mau menjadi pendengar yang baik. Banyak toh ya, orang-orang di sekitar kita. Saya ini sampai ngeluh ya, kalau para tetangga itu curhat ya. Ya tak biarkan aja wong cek lega gitu ya. Nanti kalau maksudnya kalau sudah ngetok unek-unek ke kabeh itu hatinya lego, padang. Saya ingat Bu Tuti ya, Bu Tuti sakit ya. Ini anak saya ini, ayo Bu, kok perasaannya itu feelingnya bagus banget ya. Kita ke Bu Tuti ya. Yang betutinya ini kok Bu Lukas gak teko-teko sih, Bu Lukas kok gak nyambangi saya ya. Padahal ini sudah punya ancang-ancang untuk datang. Ternyata benar ya, beliaunya dalam kondisi yang tidak baik karena sakit. Kula niku pun badhe stroke katanya seperti itu. Kenapa? Setelah dia ngomong ya, lega nggih Bu Tuti ya. Kalau sudah ngomong banyak itu lega. Ya. Yang anak saya, "Sik talah Bu, ini Bu Tuti sik kepengen ngomong." Nah, ini masih banyak yang lain ya. Saudaraku, kalau mereka sudah mengeluarkan unek-unek di dalam hatinya, mereka sudah padang ya, lega. Kita mau menjadi pendengar yang baik. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita mau seperti Yesus, berkorban. Ya korban waktu kita loh, mendengarkan loh ya. Kalau orang tidak punya hati ya, aku nak butuh ya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau orang punya hati, didengarkan apa yang mereka menjadi keluhannya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar menjadi pendengar yang baik. Kita mau belajar untuk berkorban. Korban mana bukan. Artinya korban waktu kita untuk ibadah. Korban perasaan kita saat kita dijelek-jelekan orang lain.
korban perasaan kita saat kita dimintai tolong oleh orang lain. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Kita mau disebut sebagai anak-anak Tuhan yang mencontoh guru kita, yaitu Yesus, yang punya empati. Melihat orang-orang yang belum makan, dia sangat, ayo carikan dia makan. Belikan apa yang mereka mau. Punya empati. Yesus rela berkorban walaupun dicaci maki, ya, walaupun sudah dihina, diludahi, ya, dia tetap mengasihi mereka. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masing-masing pribadi mau melayani dengan hati yang legowo. Jangan melayani dengan terpaksa. Jangan punya kasih-kasihnya palsu. Enggak, jangan. Monggo. Siapapun yang menyampaikan firman, kita mau cepat untuk mendengar. Jangan sampai mencela hamba Tuhan. Jangan sampai mencela firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan di sini, kan banyak tamu ya. Besok minggu juga ada tamu. Perhatikan. Dia sudah diutus oleh Tuhan. Apapun itu bentuk firman-Nya. Ya. Tuhan berkati kita segalanya. Mari jemaat yang saya kasih, kita mau punya, milikilah kasih dan empati untuk orang lain. Yakobus, silahkan dibaca di rumah ya. Wah, luar biasa itu nasihatnya untuk kita. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27, banyak hal yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Tuhan berkati kita segalanya. Kasihilah lebih sungguh. Haleluya. Biarlah kita menerangi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, sehingga kita menjadi pelayan Tuhan yang punya kasih dan punya empati yang luar biasa. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi
manusia yang berdosa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah memberikan firman untuk kami segalanya. Biarlah Engkau tetap berbicara dalam hati kami. Ajari kami memiliki hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan empati untuk orang lain, sehingga pelayanan kami tidak sia-sia, karena semuanya dicatat oleh Tuhan, dan Tuhan yang memperhatikan kami semuanya. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu, berkati kami segalanya. Sebentar kami tidak memberikan persembahan, kuduskan setiap persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua di bawah kepak sayapmu. Gereja, nanti sore ada ibadah kaum wanita jam 5 sore. Selasa ada ibadah menara doa pukul 6 sore di gereja. Kamis ada ibadah doa dan kesaksian di channel YouTube GKN Immanuel dan dapat disaksikan dari pukul 6 pagi. Kembali lagi kita bertemu di ibadah Minggu pukul 6 pagi dilayani oleh Pendeta Dwi Cahyanto, pejabat Kristen Sidoarjo. Haleluya. Kita mau bangkit berdiri. Elsa, Elsa. Elsa
memimpin ibadah raya dari awal pertengahan pada akhirnya. Biar setiap pujian, setiap persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Setiap benih firman boleh terang dalam hati kami masing-masing. Kami berdoa saudara kami yang sakit saat ini Tuhan, Pak Juwita yang masih Tuhan lemah jantungnya. Tuhan, Kau akan jamah, Kau akan lawat di rumahnya saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau akan berikan kekuatan iman yang teguh. Apapun yang Tuhan lakukan semua baik. Terima kasih Bapak, Bu Tuti, Bu Madrim, Pak Didit, Pak Tuhan, Bu Agus, baik Bu Tuti. Tuhan, Kau senantiasa memberikan kesehatan yang saat ini mungkin secara tubuh, Tuhan dalam kelemahan Bapak. Kami percaya Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kami semuanya, seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa pagi hari ini, biarlah Engkau akan memberkati bangsa negara kami yang kami cintai. Tuhan, pada Presiden, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT, RW, Polri, TNI, juga tim keamanan, tim kesehatan, tim hukum, DPR, MPR. Tuhan, pegawai apapun, berikan mereka bekerja dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga pekerjaan mereka senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Berkati keluarga mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk Pak Yoni yang hari Selasa akan ke Palembang. Tuhan, Engkau lindungi sertai Tuhan pesawat yang Tuhan naiki dengan teman-temannya. Tuhan, Engkau senantiasa menyertai, tiba di Palembang dengan keadaan selamat, boleh mengerjakan pekerjaan yang dilakukan, dipimpin, disertai oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, niat yang baik senantiasa akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini. Tuhan menyertai kami masing-masing, tiba di rumah dengan keadaan selamat, boleh berkumpul dengan keluarga. Terima kasih Bapak, kami percaya hari ini Tuhan sudah memberikan berkat untuk kami. Bapak itu kami mau berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mau angkat hati dan tangan kita. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki, perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat jasmani, berkat rohani, berkat keuangan, berkat kesehatan, berkat rumah tangga, berkat keuangan, berkat pekerjaan, berkat pendidikan. Tuhan senantiasa tolong mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin. Tuhan berkati kita segalanya. Silakan duduk, saya mau berkata ada hal yang perlu dibicarakan. Dimatikan dulu.